saya menjelaskan, mungkin ada yang mau memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baiklah, untuk mulai belajar pada siang hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kemarin sudah pertemuan tentang apa materi? Tentang voli. Pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang renang gaya bebas. Yang pertama itu ada renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara semua belah kaki secara bergantian dicebur naik turun ke atas dan ke bawah. Gaya bebas adalah gaya berenang yang paling cepat dibandingkan gaya-gaya yang lainnya. Jadi renang gaya bebas adalah renang yang paling cepat di antara renang-renang yang lainnya dibanding gaya kuku, gaya dada, dan gaya punggung. Oke, selanjutnya langsung ke teknik dasar renang gaya bebas. Yang pertama itu ada gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Bisa dilihat dari contoh gambar. Dan naik dan turun secara bergantian. Selanjutnya pada suatu gerakan kaki, paha dalam posisi lurus serta lutut juga ditekuk. Ini waktu gerakan kaki paha dalam posisi lurus, lututnya ditekuk. Yang ketiga, lutut serta pergelangan kaki melentur. Yang keempat, untuk menggerakkan kaki, tenaga berasal dari paha bukan dari lutut. Jadi geraknya dari kaki, dari pangkal paha bukan dari lutut. Bisa dilihat gerakan kakinya dibuka lebar dari paha. Jadi lututnya tidak terlalu menekuk. Lanjut. Gerak tangan renang gaya bebas. Yang pertama posisi awal, posisi berdiri dengan kedua tangan lurus ke depan. Jadi dimulai dengan tangannya lurus ke depan dan kita sejajar dengan air. Yang kedua posisi pull atau tarik salah satu tangan ke bawah dengan siku ditekuk. Yang ketiga posisi push saat lengan tepat berada di bawah dada, dorong tangan sejauh mungkin ke belakang hingga terus lurus. Pada waktu tangan mengayuh keluar air, usahakan melalui sisi paha. Jangan sekali-sekali mengeluarkan tangan jika tidak melewati posisi pada paha. Yang keempat posisi recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan lengan lurus ke belakang, angkat siku keluar dari air hingga telapak tangan berada di atas air. Setelah itu dorong tangan sejauh mungkin kembali lurus ke depan, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Bisa dilihat dari gambar. Oke, yang pertama mungkin agak susah ya karena kita tidak praktek. Tangannya lurus, kemudian ditarik ke samping sampai keluar dari bagian paha luar. Next, selanjutnya itu ada gerakan pernapasan. Gerak pernapasan dilakukan melalui mulut. Jadi ngambil nafasnya itu dari mulut bukan dari hidung. Yaitu pada waktu memiringkan kepala. Jadi waktu dia naik langsung ngambil nafas. Kepala ke kiri atau ke kanan. Biasanya untuk orang kidal ke kiri dan tidak kidal ke kanan. Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Yang kedua, setelah istirahat atau recovery, kepala segera dimasukkan ke dalam air, keluarkan udara dari mulut. Oke, jadi ngambil nafas dari mulut dan keluarnya juga dari mulut, tidak menggunakan hidung. Yang terakhir itu ada gerak koordinasi renang. Bukan yang terakhir. Gerak koordinasi renang yang bebas. Koordinasi adalah gerakan atau penggabungan dari seluruh gerakan renang yang bebas yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Koordinasi gerakan yang Anda lakukan harus melibatkan gerakan kaki di dalam air secara bergantian ke atas, ke bawah, dipadukan gerakan tangan yang mengayuh ke dalam air, ke belakang, dan atas air yang serta mengambil napas ke samping kanan maupun kiri secara berkesinambungan. Untuk dapat mempercepat gerakan bebas, Anda dapat mengambil
sesuai dari gambar yang tertera bisa dilihat dari tangan dulu baru kain. Oke. Terakhir ada sarana dan prasarana. Di sarana itu ada pakaian renang, pelampung, kacamata renang. Terakhir ada swim cap, dan sarana kolam renang, lintasan dan lobster. Oke. Cukup bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya yang mau bertanya ya. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan, apa sih yang bisa jadi kendala saat berenang gaya bebas? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Kendala yang mungkin bisa timbul atau kesalahan dari berenang gaya bebas. Saya Bu, Ya, silakan. jari tangannya dibuka. Oke, siapa namanya? Gesan. Oke, Irza. Dari jari tangan dibuka. Ada yang lain, Irza? Ngetum, lututnya ditekuk, gerakan kakinya ditekuk. Oke, benar sekali ya. Jadi mungkin ada yang terlewat, sorry. Waktu berenang gaya bebas, tangannya itu harus ditutup, tidak boleh dibuka, karena itu bisa memperlambat dari gerakan tersebut. Dan lututnya ditekuk. Ya, bisa dilihat kan? Dari berenang kaki gaya bebas, lutut itu tidak menekuk. Mungkin ada menekuk sedikit, tapi itu untuk melenturkan kaki. Ada lagi, Irza? Ya. Oke, terima kasih. Ya, aplaus untuk Irza. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya lagi? Sebelum ada yang mau bertanya. Ya, mungkin selanjutnya saya lagi mau bertanya. Jadi apa sih yang dimaksud fase recovery pada gerakan lengan gaya bebas? Ada yang tahu? Pada bagian apa itu yang disebut recovery? Apakah saat dia tangannya lurus, saat menarik? Ada yang tahu? Oke, dan kayaknya sebelum menyimak ya. Jadi posisi recovery itu setelah gerakan mendorong selesai dan lengan lurus ke belakang. Jadi setelah dia narik, ada balikan tangan ke depan lagi. Saat dia maju lagi ke depan, itu yang dimaksud recovery. Oke. Mungkin menurut saya jelas. Ada yang mau bertanya? Kapan prakteknya, Bu? Oke, kapan prakteknya? Mungkin untuk praktek nanti kita diskusikan lagi karena belum untuk tempat dan lain-lainnya. Cukup menurut saya? Sudah jelas ya?
pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan minggu depan.